Presiden Prabowo resmikan pabrik logam mulia Freeport. Sejumlah penumpang memilih mudik lebih awal di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Juru parkir tewas dianiaya di dalam minimarket. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami menyapa Anda pada malam hari ini dengan sejumlah informasi lainnya. Dan pemirsa, selain 4 informasi tadi, kami juga akan mengantarkan seputar dengan kegiatan dan juga kebijakan dari Menteri Kabinet Merah Putih. Selain itu juga kami akan hadirkan informasi seputar peristiwa dan berita olahraga bersama saya Tiara Dianti. Dan saya Dewi Manik. Simak informasi menyapa malam untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi. Presiden Prabowo Subianto menghadiri peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia. Acara tersebut digelar di smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Dalam sambutannya, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang penting bagi negara dan bangsa. Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia. Prabowo disambut hangat oleh sejumlah tamu undangan acara peresmian produksi pabrik pemurnian logam mulia PT Freeport Indonesia. Prabowo juga menyempatkan menyalami beberapa tamu yang duduk di barisan depan. Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang penting bagi negara dan bangsa. Maka Prabowo bersyukur Indonesia memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter ini. Ini yang kita hendaki, bahwa negara kita, bangsa kita tidak hanya akan menjual bahan baku, tapi kita ingin juga menjual barang-barang jadi, barang-barang produk akhir yang punya nilai tambah yang sangat besar. Kita bersyukur bahwa kita punya fasilitas ini, industri ini. Saya diberitahu industri ini instalasi pemurnian logam ini, terutama emas, adalah yang terbesar di dunia dari segi hulu sampai hilir di satu entitas. Jadi ini saya kira perlu kita mensyukuri. Mereka hadir sudah cukup lama di kita dan mereka ikut merupakan salah satu kontributor yang besar dalam perekonomian kita. Mereka juga menurut saya adalah contoh dari korporasi yang bertanggung jawab, yang baik, dan sekarang mereka buktikan dengan mereka buat hilirisasi di Indonesia. Diketahui PMR merupakan fasilitas pemurnian emas modern pertama di dunia yang terintegrasi dari hulu, yakni pertambangan dan pengolahan ke hilir atau di permunian. Memperlihatkan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses hilirisasi di negeri ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pabrik PMR itu bisa menghasilkan emas hingga 52 ton per tahunnya. Produksi emas itu dilakukan dari hasil olahan lumpur anoda sebanyak 6.000 ton per tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia saat ini bisa menghasilkan sebanyak 60 hingga 70 ton emas per tahun, khususnya dari 2 pabrik yang telah dibangun. Dan hal itu juga disampaikan Bahlil dalam peresmian fasilitas Precious Metal Refinery atau juga pabrik penghasil emas atau logam mulia di Gresik, Jawa Timur pada Senin 17 Maret 2025. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa PMR ini merupakan pabrik emas terbesar di Indonesia. Khusus smelter emas ini nilai investasinya mencapai 630 juta US dollar atau setara 10 triliun rupiah.
Sebagaimana diketahui, PMR ini menjadi salah satu bagian dari smelter konsentrat tembaga di Gresik ini, di mana smelter konsentrat tembaga ini merupakan smelter dengan single line terbesar di dunia yang memiliki nilai investasi mencapai 4,2 miliar US dollar. Bapak Presiden, kami laporkan bahwa hari ini yang kita meresmikan inilah pabrik emas. Bahasanya aja agak sedikit logam-logam mulia, agak keren. Padahal ini pabrik emas ini sebenarnya. Ini adalah pertama di Indonesia yang sebesar ini. Awalnya belum ada dan saya waktu itu masih sebagai Menteri Investasi. Ikut langsung terlibat dalam pembahasan ini. Dulunya bangsa Indonesia selalu curiga sama Freeport. Karena yang dikirim adalah konsentrat. Kita tidak pernah tahu turunan daripada konsentrat itu apa saja. Emas, logam, macam-macam. Terjadi perdebatan waktu itu ketika kita mau perpanjang IUP 2018, perpanjangan IUP dari kontrak karya menjadi IUPK. Syaratnya adalah wajib Freeport membangun smelter. Waktu itu Freeport, Bapak Presiden, niatnya baik, tapi kalau tidak kita kawal bisa melenceng barang ini. Alhamdulillah 2021 akhir groundbreaking dilakukan dengan total investasi 4,2 miliar dan ini adalah smelter single line dari hulu hilir terbesar di dunia, yaitu di Indonesia. Diketahui smelter tersebut dilengkapi dengan fasilitas utama berupa pabrik peleburan dan pemurnian tembaga dengan unit permurnian logam mulia serta berbagai fasilitas pendukung. Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan dengan berdirinya industri ini, bahan baku yang mentah bisa berubah menjadi beberapa produk, sehingga ini menjadi sesuai yang dikehendaki bagi negara dan bangsa. Prabowo menegaskan PMR milik Freeport ini menjadi yang terbesar dari hulu ke hilir sebagai entitas. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dengan agenda kepresidenan, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto ini mengadakan pertemuan terbatas di Hambalang pada Minggu 16 Maret 2025 untuk membahas hilirisasi nasional. Dalam pertemuan, Prabowo menegaskan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dan memastikan pemerataan investasi di seluruh Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan rapat terbatas pada Minggu 16 Maret kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Meskipun hari libur, ia mengundang beberapa menteri untuk hadir dalam pertemuan tersebut. Rapat tersebut berlangsung di ruang perpustakaan Prabowo Subianto, di mana ia bersama para menteri membahas langkah-langkah untuk mempercepat hilirisasi nasional di berbagai sektor vital seperti mineral, batu bara, akuakultur, pertanian, dan perkebunan. Kepala Badan Pelaksana BPI Danantara Indonesia Rosan Ruslani yang turut hadir dalam ratas menyampaikan bahwa Prabowo Subianto melakukan evaluasi terhadap kemajuan proyek-proyek hilirisasi, termasuk memeriksa proyek-proyek yang berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan dalam lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai daya competitiveness yang lebih tinggi. Prabowo menekankan bahwa proyek hilirisasi harus melibatkan masyarakat lokal seperti petani dan pelaku usaha, serta memastikan pemerataan investasi di seluruh Indonesia agar manfaat ekonomi dirasakan merata. Ratas dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Sekretaris Negara, Menteri Luar Negeri, CEO Danantara Rosan Ruslani, serta Menteri Kelautan, Menteri Pertanian, Menteri ESDM, dan para pejabat lainnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI melakukan peninjauan kesiapan program jaminan kesehatan utama di Rumah Sakit Mayapada Bandung, Jawa Barat. Hal itu dalam rangka melihat kesiapan pelaksanaan program jaminan kesehatan utama bagi anggota DPR RI guna memastikan kesiapan dan sarana-prasarana pelayanannya. Anggota BURT DPR RI Atalia Praratia yang turut hadir dalam kunjungan tersebut mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan di RS Mayapada Bandung merupakan salah satu yang terbaik di Jawa Barat, sehingga rumah sakit ini sudah sangat siap untuk menjadi rujukan bagi peserta Jamkestama. Sebagai salah satu legislator dari Dapil Jawa Barat 1, Atalia yang juga dikenal sebagai ibu cinta itu, mengatakan agar kedepannya RS Mayapada Bandung diharapkan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,
khususnya bagi masyarakat di Kota Bandung. Kebetulan saya adalah orang Bandung, sehingga saya sudah bisa menyaksikan sendiri bagaimana pelayanan dari Mayapada ini sudah dilakukan selama 2 tahun. Saya sering mengunjungi yang sakit di tempat ini, begitu ya, sehingga saya juga mendapatkan respon yang sangat baik, begitu ya, dari mereka-mereka yang sudah pernah dirawat di tempat ini. Jadi saya berharap sesungguhnya bahwa Mayapada Hospital ini terus mengembangkan diri, begitu ya, sehingga memberikan pelayanan terbaik bagi semua pihak. Tidak saja bagi para pejabat negara, anggota DPR atau yang lainnya, tapi juga paling penting adalah bagi masyarakat secara umum, gitu. Nah, tapi saya menyaksikan bahwa berbagai peralatan begitu lengkapnya, begitu ya, termasuk tempatnya juga sangat nyaman, mudah diakses juga. Saya kira ini adalah salah satu tempat kebanggaan. Menurutnya adalah satu keunggulan dari RS tersebut adalah adanya fasilitas radioterapi Prima Cancer, juga ada penanganan terapi untuk jantung. Tentunya ia menekankan agar rumah sakit ini juga memperhatikan masa-masa kritis dari tiap pasien, khususnya saat yang terkena serangan stroke dan juga jantung. Lebih lanjut, ia juga ingin memastikan agar masyarakat yang tinggal khususnya di daerah Bandung, baik di kota maupun kabupaten, mampu mengakses pelayanan dari rumah sakit. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah menargetkan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih akan segera selesai dalam 6 bulan ke depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan Koperasi Desa Merah Putih akan menjadi bagian dari upaya memajukan ekonomi desa dengan dukungan pendanaan dari APBN dan APBD. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pembentukan Koperasi Desa Merah Putih harus segera direalisasikan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan. Menurutnya, program ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan memberikan kesempatan lebih besar bagi masyarakat untuk bergotong royong dalam meningkatkan taraf hidup. Dari hasil rapat tersebut, Julhas juga menuturkan setiap desa akan memutuskan skema koperasi yang akan diterapkan melalui musyawarah desa dengan pilihan untuk membentuk koperasi baru atau menggabungkan dengan yang sudah ada. Kami membahas pembentukan Koperasi Desa Merah Putih baru saja selesai rapat. Intinya ini harus bisa kita segera realisasikan selambat-lambatnya 6 bulan. Nanti setelah atur selesai ini bisa rampung. Dana desa, koperasi desa tentu namanya aja Kopdes, koperasi desa. Tentu ini akan menjadi putusan musyawarah desa, ya, pemerintahan desa. Jadi para kepala desa tidak usah khawatir. Ini adalah untuk memajukan desa saudara. Jadi musyawarah desa nanti memutuskan di desa itu sudah ada koperasi, ada kapoktan, ada bumdes dan lain, bisa gabungan, bisa yang baru, tapi akan diputuskan oleh musyawarah desa. Nah, sementara nanti anggarannya nanti ada dari pemerintah desa, ada Himbara, ya. Dari mana anggarannya tadi sudah disampaikan dari APBN dan APBD. Ya. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung Koperasi Desa Merah Putih melalui APBN dan juga APBD. Dari Jakarta, Jiana Bilah, Putih Angkiani, Simpo TV melaporkan. Pemerintah merespon penolakan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara 2024 dalam konferensi pers Senin 17 Maret 2025. Pemerintah berjanji mengangkat calon pegawai negeri sipil 2024 paling lama Juni 2025. Dan juga sementara itu, pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 2024 yang rencananya dilakukan tahun depan dipercepat menjadi paling lambat Oktober 2025. Pemerintah mengumumkan jadwal terbaru pengangkatan CPNS 2024 dan PPPK 2024. Kini pengangkatan CPNS 2024 dijadwalkan paling lambat Juni 2025 dan PPPK 2024 paling lambat Oktober 2025. Perubahan jadwal ini disampaikan lewat konferensi pers pengangkatan CASN 2024 yang disiarkan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB pada Senin 17 Maret 2025. Yang pertama, pengangkatan CASN dipercepat, yaitu untuk CPNS diselesaikan paling lambat pada bulan Juni tahun 2025. Sedangkan untuk P3K seluruhnya diselesaikan paling lambat pada bulan Oktober
tahun 2025. Ya. Penyelesaian pengangkatan ini agar ditindaklanjuti dan dilakukan sesuai dengan kesiapan masing-masing kementerian, masing-masing lembaga maupun masing-masing pemerintah daerah dan instansi terkait. Ya. Kedua, kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Bapak Presiden memberikan petunjuk untuk segera dilakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan tersebut, ya, agar pengangkatan ini dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan, sebagaimana yang tadi sudah kami sebutkan di poin pertama. Yang ketiga, Bapak Presiden menegaskan kepada seluruh kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk terus menjaga nilai-nilai meritokrasi dalam pelaksanaan manajemen ASN kita. Di lokasi yang sama, Menteri Pan-RB Widiantini menyebut pihaknya dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN bakal memfasilitasi pengangkatan CPNS dan PPPK 2024 sesuai jadwal terbaru jika kementerian atau lembaga dan Pemda masing-masing siap dan memenuhi persyaratan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan program makan bergizi gratis, Polri meluncurkan 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Dalam kesempatan itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan program tersebut akan terus berkembang dengan target 100 lokasi pada Juli 2025. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meresmikan 20 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Listio menyebut Polri menargetkan pengembangan hingga 100 lokasi pada Juli 2025 demi memperluas akses makan bergizi gratis. Tak hanya itu, Listio juga menyampaikan bahwa Polri juga melakukan rekrutmen tenaga ahli di bidang gizi untuk memastikan kualitas makanan sesuai dengan standar. Akan launching SPPG untuk mendukung program Astacita dari Bapak Presiden terkait dengan makan bergizi gratis. Dan alhamdulillah untuk launching awal ini kita laksanakan di 4 SPPG di tingkat Mabes dan 16 SPPG di tingkat Polda prioritas. Tentunya ini tidak berhenti sampai di sini dan tentunya ini akan terus kita kembangkan. Rencana di bulan Mei, Juni, Juli nanti kurang lebih akan terus kita tambah sampai dengan 100 dan kemudian selanjutnya akan kita tambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang tentunya menjadi perhatian kita bahwa terima kasih bahwa dari kegiatan MOU yang pernah kami laksanakan bersama-sama dengan Bapak Kepala Badan Gizi Nasional, kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan-pertemuan MOU tersebut menghasilkan perjanjian kerjasama yang kemudian bisa kita tindaklanjuti. Dan sebagai komitmen kita untuk mendukung program makan bergizi gratis, maka Polri pun melakukan rekrutmen terhadap Bakomsus yang memiliki keahlian di bidang gizi dan tadi juga rencana ke depan. Nantinya beberapa satuan pelayanan pemenuhan gizi akan mengembangkan pengolahan hidroponik sebagai sumber bahan baku makanan bergizi. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Usai jeda kami akan hadirkan sejumlah informasi diantaranya Korlantas Polri luncurkan program Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda.
Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan informasi Menyapa Malam dan kita lanjutkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melepas liarkan 260 ekor burung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Menhub mengingatkan masyarakat khususnya anak-anak agar tidak memburu dan menangkap lagi burung yang sudah dilepas atau yang ada di lingkungan sekitar. Dalam acara melepas liarkan 260 ekor burung di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Antoni didampingi oleh Wamenhut Sulaiman Umar, Dirjen KSDA AE Satiawan Mutiamoko, Dirjen PSKL Mahfuz, dan Dirjen PDASHL Diah Murtiningsih. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni meminta semua pihak tidak membunuh burung-burung di alam liar. Dari 260 ekor burung tersebut, terdapat 150 jalak kerbau, 50 ekor tekukur, 50 kutilang, dan 15 terucukan. Saat pelepasan, Menhut Antoni mengajak anak-anak warga di lingkungan sekitar kawasan Gunung Halimun Salak turut serta melepas liarkan burung-burung tersebut. 160 ekor burung yang kita lepas liarkan. Tadi ada berapa anak ya saya ajak bareng-bareng karena masa depan hutan, masa depan keanekaragaman hayati ya sangat tergantung pada mereka. Tadi sambil berbisik kita ingatkan ya ini dilepas liarkan, jangan ditembak, jangan ditangkap, jangan diketap. Antoni pun mengingatkan kepada anak-anak dan seluruh warga agar tidak menangkap maupun membunuh burung-burung terutama yang berada di lingkungan sekitar. Antoni mengaku dirinya sengaja mengajak anak-anak yang berada di lingkungan sekitar kawasan tersebut. Pasalnya, kata Antoni, masa depan kelestarian hutan dan ekosistem di dalamnya bergantung pada masyarakat sekitar, khususnya anak-anak. Ia juga mengingatkan agar sejak dini anak-anak diajak untuk peduli tentang lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Gubernur Banten Andra Soni turun langsung meninjau lokasi sungai yang terjadi pendangkalan imbas banjir bandang yang diikuti dengan bebatuan di Kampung Begok, Desa Citasuk pada Minggu 16 Maret 2025. Gubernur Andra juga menyampaikan pihaknya turut membantu untuk membersihkan material batu agar aliran sungai dapat kembali normal. Pemerintah Provinsi Banten melakukan normalisasi Sungai Cibanten di Kabupaten Serang setelah pendangkalan akibat longsor yang terjadi baru-baru ini. Upaya ini dilakukan untuk mencegah banjir dan memastikan aliran sungai tetap lancar. Gubernur Banten, Andra Soni, meninjau langsung lokasi terdampak di Kampung Bekok, Desa Citasuk, pada Rincang. Dalam kunjungannya, ia didampingi oleh istri Tinawati serta Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan. Ia menjelaskan bahwa material longsor yang masuk ke sungai menyebabkan beberapa rumah di sekitar lokasi rusak dan terendam banjir. Pemprov Banten pun langsung berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian atau BPWSC 3 untuk menangani masalah ini. Sebagai langkah awal, Pemprov Banten menurunkan 2 alat berat dan 60 personel untuk mengeruk sungai. Sementara, BBWSC 3 juga mengirimkan 1 alat berat. Selain menangani pendangkalan sungai, Pemprov Banten juga akan mendata warga terdampak. Jika ditemukan rumah yang mengalami kerusakan parah, Andra memastikan akan ada tindak lanjut dari pemerintah. Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Banten, Arlan Marzan, menjelaskan bahwa normalisasi sungai sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso meninjau stok dan harga pangan di Pasar Jaya Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 15 Maret 2025. Mendak menyebut harga pangan pokok terpantau stabil dan terdapat sejumlah komoditas di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah. Menteri Perdagangan Budi Santoso berinteraksi dengan para pedagang di sela kegiatan meninjau harga pangan pokok di Pasar Jaya Ciracas, Jakarta Timur pada Sabtu 15 Maret 2025. Mendak menyampaikan peninjauan dilakukan guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan bahan pangan selama Ramadan hingga Lebaran. Dari hasil tinjauannya, Mendak menyebut harga pangan pokok terpantau stabil dan terdapat sejumlah komoditas di bawah harga eceran tertinggi yang telah ditentukan pemerintah. Hari ini kita ke Pasar Ciracas ya. Kita lihat tadi bareng-bareng sama teman-teman semua, harga relatif stabil. Tadi juga kita cek ukurannya 1 liter ya. Lebih lanjut, Mendak menegaskan bahwa ketersediaan pangan menjelang Lebaran juga dipastikan terjaga dengan baik dengan pasokan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah Jakarta Timur. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita akan beralih ke informasi terkait persiapan pemerintah dalam menghadapi Mudik 2025, di mana Korlantas Polri resmi meluncurkan program Mudik Aman Keluarga Nyaman di Jakarta pada Jumat 14 Maret 2025. Dan juga program tersebut sebagai upaya sosialisasi persiapan mudik Lebaran 2025 kepada masyarakat. Dalam acara peluncuran Mudik Aman Keluarga Nyaman bersama Korlantas Polri, Kakor Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho menegaskan bahwa pihaknya siap mengamankan arus mudik di berbagai jalur transportasi guna memastikan kelancaran dan juga keamanan perjalanan masyarakat. Ia meminta para pemudik untuk merencanakan perjalanan dengan baik, mulai dari rute waktu tempuh dan tempat istirahat untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan saat mudik Lebaran. Negara akan hadir dan tidak akan pernah capek untuk melayani, melindungi duta-duta pemudik tahun 2025. Kita tidak bisa berhasil kalau tidak bersama-sama. 93.000 personil, belum TNI, Polri, termasuk juga stakeholder yang lainnya. Pokoknya sama-sama untuk mengamankan kegiatan operasi ketupat. Hal yang paling terpenting dalam operasi ketupat ini adalah berkaitan dengan keselamatan. Sementara itu, berdasarkan hasil traffic counting yang dilakukan Jasa Marga dan juga Kemenhub pelaksanaan operasi ketupat tahun lalu, jumlah pemudik yang melintasi jalan tol mengalami penurunan, sedangkan pemudik yang menggunakan jalan arteri justru meningkat. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi dan juga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya ini mengisi hari Minggu siang dengan berkunjung ke Stasiun Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka persiapan menghadapi angkutan Lebaran 2025. Stasiun Gambir diperkirakan akan menjadi salah satu titik keberangkatan utama bagi sekitar 1 juta pemudik selama periode mudik Lebaran tahun ini. Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana, prasarana, pelayanan serta petugas dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengecek dan meninjau langsung Stasiun Gambir, Jakarta Pusat dalam rangka persiapan menghadapi angkutan Lebaran 2025 pada Minggu 16 Maret 2025.
Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan sarana, prasarana, pelayanan, serta petugas dalam menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran. Di Stasiun Gambir, Menhub Dudi dan Seskap Teddy meninjau berbagai aspek kesiapan, mulai dari sistem tiketing, fasilitas publik seperti ruang tunggu dan musola, aksesibilitas bagi penumpang berkebutuhan khusus, hingga kesiapan rangkaian kereta api yang akan melayani perjalanan mudik. Menhub Dudi menekankan pentingnya kesiapan personil pelayanan dan keamanan. Koordinasi antara PT KAI, kepolisian, dan instansi terkait dinilai krusial guna memastikan kelancaran operasional stasiun. Ia menyebutkan berdasarkan survei potensi pergerakan masyarakat angkutan Lebaran 2025 yang dikeluarkan Badan Kebijakan Transportasi atau BKT. Stasiun Gambir menjadi salah satu simpul transportasi untuk titik keberangkatan utama pemudik dengan perkiraan 996,65 ribu penumpang atau 4,24% dari total pemudik nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR, Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur mengungkapkan rencana pemberian diskon tarif tol 20% selama mudik Lebaran 2025. Diskon ini akan diberlakukan dalam 2 periode dengan total masa berlaku 8 hari. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 6 DPR RI di Senayan, Jakarta pada Senin 17 Maret 2025, Direktur Utama PT Jasa Marga Persero Tbk Subakti Syukur mengungkapkan rencananya untuk pemberian diskon tarif tol 20% selama mudik Lebaran 2025. Diskon akan diterapkan dalam 2 periode masing-masing berlaku selama 8 hari, yaitu pada arus mudik mulai dari tanggal 24 hingga 27 Maret, dan arus balik dari tanggal 2 hingga 4 April serta tanggal 8 hingga 9 April 2025. Menurutnya pemberian diskon tarif bertujuan untuk memastikan kelancaran pelayanan bagi masyarakat selama mudik Lebaran. Subakti juga menambahkan bahwa durasi potongan tarif tahun ini lebih panjang dibandingkan dengan kebijakan diskon tarif tol pada tahun-tahun sebelumnya. Jasa Marga memberikan potongan tarif yang tidak biasa juga, biasanya 4 hari, 2 hari sebelum Lebaran dan 2 hari sesudahnya. Tahun ini atas saran dari Kementerian BUMN dan pemerintah Kementerian Perhubungan, dari perhitungan bersama kami memberikan 8 hari, yaitu 24 sampai 27 Maret 2025, serta itu di arus mudik dan arus baliknya 3 dan 4 April serta 8 dan 9 April di antara hari puncak yang tadi tanggal 6. Sebelumnya, Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisi Oktaviana menjelaskan diskon tarif tol berlaku untuk perjalanan menerus dan transaksi dengan saldo kartu elektronik yang mencukupi. Potongan tarif ini diterapkan pada tol yang dikelola Jasa Marga termasuk Jakarta Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan Kuanci, Jalan Tol Batang Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. Secara rinci, penerapan diskon tarif tol ini diberlakukan selama 4 hari pada arus mudik mulai berlaku pada 24 Maret 2025 sampai 28 Maret. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, ratusan calon pemudik dengan tujuan ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera sudah mulai membadati ruang tunggu dan loket tiket di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Para calon pemudik tersebut mengaku memilih pulang kampung lebih dahulu menjelang Lebaran Idul Fitri demi menghindari kepadatan dan kenaikan harga tiket bus. Masyarakat yang hendak pulang kampung ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa tampak mulai berdatangan ke Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Animo ratusan calon pemudik yang akan berlebaran Hari Raya Idul Fitri di kampung halaman terlihat memadati ruang tunggu dan loket tiket terminal. Para calon pemudik mengaku memilih pulang kampung lebih awal lantaran demi menghindari kepadatan lalu lintas dan kenaikan harga tiket bus. Karena biar nggak terlalu rame di kapalnya juga, di jalannya juga, di bisnya juga. Gitu. Udah ke daerah mana, Bu? Ke daerah Muara II. Palembang, tapi Muara II. Ini kenapa hari ini mudik? Ya udah libur, PT-nya udah libur. Jadi udah mudik. Selain libur, apalagi Bu yang membuat Ibu tuh harus mudik hari ini gitu? Oh, mau ketemu keluarga, ketemu orang tua di kampung. Ketemu orang tua. Ya. Sementara itu, pihak pengurus perusahaan otobus di Terminal Kalideres mengungkapkan mereka telah melakukan persiapan, terutama kelengkapan fasilitas bus dan menambah armada bus jika pada H-3 Lebaran terjadi lonjakan calon pemudik. Terkait harga tiket, para pengurus PO Bus Pulau Sumatera dan Jawa juga memprediksi akan terjadi kenaikan menjelang masa angkutan mudik Lebaran Idul Fitri nanti dengan kisaran 25%. Untuk sementara persiapan di saat mudik Lebaran, kita udah mempersiapkan diri dari busnya juga, dari check and recheck-nya udah komplit semua. Adapun juga ada tambahan mobil bis pariwisatanya udah kita siapin. Baik, kalau kita regulernya ada 16 unit,
ditambah dengan pariwisatanya ada 7 unit. Kalau untuk kenaikan harga kan kita berdasarkan dari perusahaan masing-masing, owner masing-masing. Apabila di saat Tuslak dia tertanggal 24, insya Allah itu Jawa Sumatera pada naik semua. Pihak pengelola terminal bus Kalideres sendiri akan mendirikan posko keamanan terpadu, kesehatan, hingga posko pengecekan kelayakan armada bus dalam menghadapi angkutan mudik Lebaran Idul Fitri 2025. Dari Jakarta, tim kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya, salah satunya angin puting beliung melanda Indramayu. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Pemirsa, Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Simpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Simpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Simpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Simpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Simpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Informasi kami lanjutkan. Kota wisata Parapat, Kabupaten Simalungun dilanda banjir akibat hujan deras membuat air Sungai Batu Gagak dan sungai kecil lainnya meluap hingga merendam rumah-rumah warga pada Minggu 16 Maret. Dan juga luapan air bercampur lumpur mengalir deras dari Sungai Batu Gagak, itu pun juga merusak dinding rumah warga hingga jebol karena dampak dari hantaman batu yang terbawa arus deras air.
Kota wisata Parapat, Kecamatan Girsang, Sipangan Bolon, Kabupaten Simalungun yang diguyur hujan lebih dari 4 jam mengakibatkan terendam banjir dari luapan Sungai Batu Gaga dan sungai kecil sekitarnya hingga dipenuhi air bercampur lumpur. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Simalungun, Resman Saragih mengatakan pihaknya tengah melakukan evakuasi bersama petugas kepolisian dan dibantu aparat kelurahan setempat. Sementara itu, Lurah Parapat, Juliarni Sinaga mengatakan beberapa kantor di Parapat rendam dampak banjir bandang luapan dari Sungai Batu Gaga. Saat ini fasilitas kesehatan di unit gawat darurat RSUD Parapat juga terendam, sehingga menyebabkan gangguan pada pelayanan medis. Sementara warga lainnya bergegas menyelamatkan diri hingga barang-barang berharga lainnya untuk mengungsi ke tempat lebih tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang juru parkir minimarket di Cimaung, Bandung tewas usai dianiaya sekelompok pemuda pada Minggu malam. Polisi telah menangkap beberapa terduga pelaku, namun motif penyerangan masih belum diketahui. Sebuah video viral memperlihatkan seorang juru parkir minimarket yakni RS 24 tahun di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, tewas setelah dianiaya oleh sekelompok pemuda pada Minggu 16 Maret sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian ini terjadi di area minimarket tempat korban bekerja. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang menganiaya seorang pria di hadapan para pembeli dan petugas minimarket. Tak hanya membuat takut para pembeli dan petugas minimarket, aksi tersebut juga membuat barang-barang di minimarket pun berantakan. Setelah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban tewas, gerombolan bermotor itu langsung meninggalkan minimarket tersebut. Aksi penganiayaan tersebut terekam oleh kamera pengawas minimarket saat ditemukan dari keterangan saksi. Korban sudah dalam kondisi luka berat dan lemas sehingga segera diberikan pertolongan pertama oleh petugas yang ada di lokasi. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, Kompol Lutfi Olot Gigantara juga mengatakan telah menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam penganiayaan tersebut. Namun hingga saat ini motif dari insiden penyerangan ini masih belum diketahui. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang pria berinisial SA, pelaku penjamretan, ditemukan meninggal dunia melompat ke sungai karena menghindari amukan warga di sungai kawasan Jalan Karet, Surabaya pada Minggu 16 Maret 2025 pagi. Dan juga saat ditemukan korban dalam kondisi kritis dan sempat dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Pabean Cantikan, Kompol Eko Adi Wibowo mengungkapkan bahwa SA merupakan pelaku penjamretan yang beraksi di kawasan Tugu Pahlawan, wilayah Puputan. Pelaku ada 2 orang, satu berhasil ditangkap warga, sementara satu lainnya melarikan diri ke arah sungai hingga akhirnya tenggelam, jelasnya saat dikonfirmasi di Radio Suara Surabaya Minggu siang. Menurut Eko Adi, aksi penjamretan itu kini ditangani oleh Polsek Puputan, sementara itu warga sekitar yang menemukan SA di sungai sempat berusaha menolongnya sebelum dibawa ke rumah sakit. Pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap aksi kriminalitas jalanan dan juga segera melapor jika menemukan kejadian serupa. Dari Surabaya, Adelia Septiarina, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi peristiwa berikutnya di pemirsa. Seorang pelaku pencurian tas berhasil ditangkap oleh pengunjung di Green Terrace Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur pada Minggu 16 Maret 2025. Pelaku berhasil diamankan oleh pengunjung setelah aksinya diketahui. Pelaku diduga mencuri tas di sebuah restoran, tetapi saat pelaku diamankan, tas korban sudah diserahkan kepada rekannya yang melarikan diri. Aksi pencurian ini juga sontak mengundang perhatian pengunjung dan warga sekitar. Pelaku yang tertangkap sempat mendapat salam olahraga dari massa sebelum akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian ke Polsek Cipayung. Langkah cepat ini dilakukan guna menghindari amukan lebih lanjut dari keluarga korban dan warga yang geram dengan aksi kejahatan tersebut. Salah satu saksi, Bang Jul, juga berada di lokasi kejadian bertemu dengan Ketua RT setempat. Ketua RT memastikan pelaku bukan warga sekitar dan berharap polisi dapat mengungkap jaringan pencurian ini. Saat ini kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya sindikat pencurian yang lebih besar. Dari Jakarta, Adelia Septiarina, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di 2 kecamatan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung Minggu 16 Maret 2025 sore. Bencana ini juga merusak sejumlah fasilitas umum termasuk gor, sekolah, dan juga puskesmas. Subkoordinator Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Kabupaten Indramayu, Abdul Fatah, mengungkapkan bahwa angin puting beliung mulai terlihat sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Desa Bugis, Kecamatan Ancatan. Warga melihat pusaran angin yang bergerak dari arah persawahan sebelum akhirnya menerjang permukiman mereka.
Berdasarkan data sementara, BPBD sebanyak 110 rumah di Desa Bugis mengalami kerusakan dengan rincian 35 unit rusak berat dan 75 unit rusak ringan. Sementara itu di Desa Curug, Kecamatan Kandang Haur tercatat 9 rumah terdampak, terdiri dari 4 unit rusak berat dan 5 unit rusak ringan. Selain rumah warga, fasilitas umum seperti GOR, 2 sekolah, dan puskesmas juga mengalami kerusakan akibat bencana ini. Selain merusak bangunan, bencana ini juga menyebabkan sejumlah pohon tumbang. Hingga kini BPBD Indramayu bersama relawan dan petugas lainnya masih melakukan penanganan darurat, termasuk evakuasi pohon yang menghalangi akses warga. Dari Indramayu, Adelia Septiarina, Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.